Kita sering mendengar hewan pemakan daging atau disebut hewan karnivora. Namun kali ini saya akan membahas tumbuhan atau tanaman yang tumbuh dan berkembang biak dengan mengkonsumsi hewan kecil atau serangga yang disebut tumbuhan pemakan serangga atau tumbuhan karnivora. Contoh tumbuhan karnivora yang sudah dirangkum menurut versi Pali Channel. 1. Kantung semar. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki banyak keragaman kantong semar. Karena hutan tropis yang masih tersebar luas di Sumatera dan Kalimantan menjadi salah satu habitat alami dari tumbuhan yang memiliki kantong pada ujung daun. Penangkapan mangsa yang dilakukan kantung semar adalah dengan menarik serangga masuk ke dalam kantung yang berisi cakiran, kemudian cakiran ini membuat serangga tenggelam tidak dapat menyelamatkan diri. Akhirnya mati. Dalam beberapa hari serangga akan hancur dan kandungan nutrisi serangga akan diserap secara perlahan-lahan. Kantung semar mempunyai bentuk yang unik menjadikan banyak yang membudidayakan sebagai tanaman hias. Di hutan terdapat sekitar 130 jenis tanaman kantung semar. Kini belum termasuk dengan jenis-jenis hasil persilangan dari beberapa kolektor. Dengan warna yang menarik serta ukuran yang lebih kecil, maka kantung semar lebih bernilai tinggi. Duka. Tanaman Venus. Diconacleamus cipula. Tanaman Venus biasanya memiliki daun sekitar 4-7 helai dari batang yang berada di dalam tanah. Daun yang berbentuk seperti pengsel dan berduri halus. Inilah yang berguna untuk menangkap serangga jenis lalat atau kelabang daun pada tanaman Venus memiliki beberapa bagian. Di antaranya, bagian bawah yang hijau untuk fotosintesis, dan bagian atas untuk mencari makan. Terdapat pigmen warna merah pada bagian atas daun yang berlendir serangga yang terperangkap tidak akan bisa keluar. Karena serangga menyenggol duri tipis pada daun. Saat itu juga daun menutup, sehingga serangga akan mati. Dan nutrisinya diserap oleh tanaman Venus untuk hidup tumbuh dan berkembang. 3. Sundew. Nama latinnya Drosera. Sundew adalah salah satu jenis tumbuhan karnivora yang paling banyak dalam jumlah spesiesnya. Sekitar 194 jenis yang tersebar merata di seluruh benua, kecuali Antartika. Daun pada Drosera inilah yang berguna untuk menangkap serangga. Pada permukaan atas daun terdapat tentakel kecil lengket yang memiliki aroma dan rasa, sehingga memikat serangga. Begitu serangga datang dan menempel maka saat itu juga tentakel yang bisa bergerak akan membuat serangga semakin terjebak. Dan dihisap sari tubuhnya secara perlahan hingga serangga mati. 4. Bladderworts. Dengan nama latin Utricularica. Salah satu dari tumbuhan karnivora yang memiliki kantung hisap untuk menangkap mangsanya. Tumbuhan ini memiliki kantung kecil dengan rambut sebagai pemikat. Sehingga hewan kecil seperti protozoa, kutu kakir atau berudu kecil, ketika sensor mendapati mangsa mendekat maka tumbuhan akan melakukan mekanisme hisapan hingga mangsa masuk dan akhirnya terserap sari tubuhnya untuk makanan. Berikutnya terdapat Pinguicola konzati, yang merupakan tanaman insektivora yang endemik dari Meksiko. Pada negara bagian Oaxaca tumbuhan ini ditemukan oleh Cassiano Konzati, seorang botanis asal Italia yang menghabiskan waktunya di Meksiko. Tanaman eksotik ini juga memiliki cakiran lengket di daunnya yang dapat memerangkap serangga yang hinggap. 6. Darlingtonia californica. Mendengar namanya saja sudah membuat kita bergidik ya. Lili kobra dengan nama laten Darlingtonia californica, termasuk tumbuhan purba yang saat ini cukup langka. Kita hanya bisa ditemui di daerah California juga Oregon, Amerika Serikat. Tidak juga menjebak mangsa dengan bahunya yang manis. Kita juga memiliki sejumlah pintu keluar palsu yang akan membingungkan korban yang masuk ke dalamnya. 7. Genus Genlisea. Tak seperti tumbuhan karnivora lain, Genlisea tak peduli dengan serangga. Hanya memakan hewan yang lebih kecil seperti protozoa dan hewan-hewan mikroskopis. Menurut halaman Type.co,
Mereka menarik mangsanya dengan daun khusus yang terletak di bawah tanah. Ketika hewan-hewan tersebut tertangkap, gen Lycaea akan mengubahnya menjadi nutrisi untuk diserap. Tumbuhan-tumbuhan di atas pada umumnya tinggal di wilayah yang gersang atau sulit untuk mendapatkan nutrisi. Memakan hewan adalah bentuk dari adaptasi sehingga mereka bisa bertahan hidup.